Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rusdi Trisna dari program studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang metrologi industri, yaitu dengan materi pengukuran profil dan roda gigi bersama dengan rekan saya nanti, Tantowi Pratama. Oke, baiklah, di sini saya akan lanjutkan untuk yang pertama, yaitu pengukuran profil. Pengukuran profil bertujuan untuk menentukan elevasi titik-titik pada permukaan tanah sepanjang garis tertentu, sehingga akan diperoleh profil atau potongan tegak dari permukaan tanah sepanjang garis itu. Kemudian potongan-potongan tersebut sangat diperlukan dalam pembuatan bangunan sipil seperti saluran irigasi dan drainase, jalan raya, jalan kereta api, dan lain-lain. Oke, baiklah. Sebelumnya pengukuran profil ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengukuran profil memanjang dan pengukuran profil melintang. Profil memanjang diperlukan untuk pembuatan jalan raya, jalan kereta api, saluran air, dan lain-lain. Sedangkan dalam pelaksanaan pengukuran profil melintang diusahakan sedetail mungkin. Artinya, jarak yang diambil dalam pengukuran profil melintang disesuaikan dengan kondisi medan. Bila kondisi medan berbukit-bukit, maka jarak antar profil lebih pendek dibandingkan kondisi medan yang mendatar. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama profil memanjang. Untuk profil memanjang yang pertama itu meletakkan muater pas di titik pertama, kemudian mengukur sumbu menjadi vertikal. Kedudukan muater pas selalu tetap di titik pertama selama pengukuran profil memanjang. Untuk yang kedua, membidik rambu dan titik kedua dengan alat bantu bidikan kasar, pisir, kemudian mengunci pesawat. Yang ketiga, menempatkan rambu tepat sepanjang garis antara titik pertama dan titik kedua dengan interval 5 meter. Tetapi apabila kondisi medan tidak memungkinkan, maka interval jaraknya dapat diambil lebih panjang atau juga lebih pendek. Kemudian yang keempat, membidik rambu kemudian membaca bacaan benang. Mengulangi langkah 1 sampai ke 4 pada titik-titik yang lain, maka akan diperolehlah profil memanjang. Untuk profil melintang, langkah kerjanya yang pertama menempatkan muater pas di atas titik pertama, kemudian mengatur sumbu 1 menjadi vertikal. Yang kedua, membuat arah 00 derajat dengan cara membidikkan pesawat ke titik kedua. Kemudian yang ketiga, memutar pesawat sebesar 90 derajat. Kemudian menempatkan rambu pertama pada titik terjauh 15 meter. Sedangkan rambu-rambu yang lain ditempatkan pada titik yang mempunyai beda tinggi, mewakili medan. Yang keempat, membaca bacaan benang pada tiap-tiap titik dan mencatatnya. Yang kelima, memutar pesawat sebesar 180 derajat sehingga bacaan sudut menjadi 270 derajat. Yang keenam, menempatkan rambu pertama di titik terjauh 15 meter. Yang ketujuh, menempatkan rambu-rambu yang lain yang dapat mewakili kondisi medan searah bidikan pesawat. Penempatan rambu dimulai dari titik terjauh, kemudian mendekat menuju pesawat. Mengulangi langkah 1 sampai langkah 7 untuk titik-titik yang lain, maka akan diperolehlah profil melintang. Kemudian hitungan. Untuk menggambarkan profil, data yang dipakai adalah jarak dari beda tinggi. Jarak dapat dicari dengan menggunakan rollmeter maupun secara optis. Untuk medan yang berbukit-bukit, penggunaan jarak optis lebih baik daripada menggunakan rollmeter, mengukur secara langsung. Untuk menghitung elevasi pada tiap titik dapat ditentukan dengan rumus E2 sama dengan E1 tambah delta H1 atau
Dan juga E3 sama dengan E2 ditambah delta H2, dan seterusnya. Keterangan delta H sama dengan beda tinggi, E sama dengan elevasi. Untuk selanjutnya, materi pengukuran roda gigi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pantawi Pratama. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang awalnya telah disampaikan oleh rekan saya yang bernama Naupal Rusdi Trisna. Baiklah, kita lanjut. Di sini saya akan membahas tentang pengukuran roda gigi. Pengukuran roda gigi, kita telah mengenal apa yang dinamakan roda gigi pada sepeda kendaraan roda 2, mobil, kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan semua jenis mesin-mesin perkakas selalu dilengkapi dengan komponen-komponen roda gigi. Dengan adanya komponen-komponen roda gigi ini, maka sistem mekanisme mesin dan motor dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Maka tinggi kualitas suatu produk yang memerlukan perlengkapan roda gigi, maka makin tinggi dan makin presisi pula roda gigi yang harus dibuat. Untuk dapat membuat roda gigi dari kualitas rendah sampai pada roda gigi yang berkualitas tinggi, sudah tentu tidak bisa lepas dari salah satu faktor dalam memproses membuatnya, yaitu proses pengukuran. Baiklah, kita masuk ke pembahasan A, jenis dan fungsi roda gigi. Pada umumnya, bentuk roda gigi yang banyak diproduksi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bentuk involute dan bentuk evolodial. Yang paling banyak diproduksi adalah bentuk avolute karena lebih cocok untuk keperluan produk-produk permesinan secara umum yang memerlukan ketelitian tertentu. Sedangkan untuk keperluan mesin-mesin dengan beban berat dan pekerjaan kasar, biasanya digunakan roda gigi dengan bentuk evoluid. Dalam bidang permesinan, jenis roda gigi ada bermacam-macam. Ada yang membedakan roda gigi dari bentuk giginya, dan ada juga yang membedakan menurut posisi dari poros untuk masing-masing roda gigi pada suatu pasangan roda gigi. A. Jenis roda gigi. 1. Jenis roda gigi. Jenis roda gigi menurut bentuk gigi. Berdasarkan dari bentuk giginya, maka roda gigi dapat dibedakan satu, roda gigi lurus atau spur gear. 2. Roda gigi helix atau helical gear. 3. Roda gigi payung atau strike baffle gear. Roda gigi spiral atau spiral gear. Roda gigi cacing atau worm gear. Roda gigi dalam internal gear. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis roda gigi menurut poros pasangan roda gigi. Cara membedakan roda gigi yang kedua ini adalah dengan melihat posisi dari masing-masing roda gigi untuk pasangan pada gigi. Jenis roda gigi tersebut antara lain: 1. Roda gigi yang masing-masing porosnya satu sama lain posisinya sejajar sewaktu roda gigi tersebut dipasangkan. 2. Roda gigi yang masing-masing porosnya mempunyai posisi yang saling menyiku satu sama lain. 3. Ada pula pasangan roda gigi yang poros-porosnya satu sama lain posisi tegak lurus, akan tetapi poros yang satu berbeda dengan di atas poros yang lain. 3. Fungsi roda gigi. Secara umum fungsi roda gigi adalah untuk A. Meneruskan daya poros penggerakan ke poros yang digerakkan. B. Mengubah putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan, yaitu dari putaran tinggi ke putaran rendah atau dari putaran rendah ke putaran tinggi. C. Memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya oli, minyak tanah, dan sebagainya. Ya, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, beberapa istilah penting dalam roda gigi. Yang pertama adalah diametral pitch. Adalah banyak gigi untuk tiap inci dari diameter lingkaran pitch. Diameter pitch ini hanya merupakan harga secara hipotesis saja yang harganya tidak bisa diukur.
Yang kedua adalah modul, adalah panjang dari diameter lingkaran, pitch, untuk tiap gigi satuan. Untuk modul adalah milimeter. 3. Circular pitch, adalah jarak arcs yang diukur pada lingkaran pitch dari salah satu sisi sebuah gigi, sisi yang sama dari gigi sisi berikutnya. Yang ketiga ada addendum. Yang kelima ada kalenggeran atau clearance. Yang keenam ada addendum. Yang ketujuh diameter blank. Yang kedelapan ketebalan gigi. Yang kesembilan backlist. Materi yang ketiga ialah bagian-bagian penting roda gigi yang perlu diukur. Bagian-bagian roda gigi yang perlu diukur antara lain adalah ukuran dasar roda gigi yang menyangkut diameter mayor atau diameter luar. 2. Posisi gigi yang menyangkut jarak puncak ke puncak dari gigi atau pitch. Yang ketiga dari gigi yang menyangkut pemeriksaan kebenaran bentuk gigi. Keempat, pasangan roda gigi yang menyangkut jarak pusat dari roda gigi yang satu ke pusat roda gigi yang lain. Materi yang keempat ialah beberapa cara pengukuran roda gigi. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bawah, pemeriksaan roda gigi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemeriksaan roda gigi secara keseluruhan dalam arti membandingkan dengan roda gigi standar, dan pemeriksaan elemen-elemen roda gigi secara sendiri-sendiri. 2. Pemeriksaan roda gigi dengan membandingkan terhadap roda gigi standar disebut juga dengan istilah pemeriksaan secara keseluruhan atau general test. Sedangkan pemeriksaan elemen-elemen dari roda gigi disebut juga dengan istilah pemeriksaan individual, yaitu individual test. Beberapa cara pengukuran roda gigi antara lain yang pertama ialah 1. Membandingkan roda gigi dengan roda gigi standar atau general test. 2. Pengukuran elemen mesin roda gigi secara individual atau individual test. Dari individual test terjadi 4 pemeriksaan. 3 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan ekstensitas roda gigi. Yang kedua, pemeriksaan roda gigi dengan roll baja. Yang ketiga, pemeriksaan tebal gigi. Dalam pemeriksaan tebal gigi dapat 2 yang diukur, yaitu pengukuran tebal gigi pada garis pitch. 2. Pengukuran tebal gigi pada sudut tekan atau constant chord. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya hanyalah manusia yang tak luput dari kata sempurna, yang tak luput dari kata kesalahan. Maka saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.